Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa kembali. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan berkelimpahan. Puji Tuhan, saat ini kita akan kembali merenungkan firman Allah. Itu sebabnya sebelum kita merenungkan firman Allah, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu yang ajaib dalam hidup kami. Engkau sudah menolong, menjaga, memelihara kami. Itu sebabnya kami terus rindu untuk lebih dekat dengan Engkau. Itu sebabnya saat ini kami akan merenungkan firman Allah. Engkau tolong kami semua, buka akal pikiran kami untuk mengerti kehendak dan rencanamu, agar supaya kami bisa bersekutu dengan Engkau lebih erat lagi lewat firman Allah, dan hidup kami akan menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Allah saat ini kita ambil dari kitab Yoel pasal yang kedua ayatnya yang ke-28, berbunyi demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, masa muda merupakan fase terpenting dalam kehidupan manusia. Sebagian orang menyebut masa muda laksana gelombang tertinggi di laut yang memiliki energi, kecepatan, dan daya gerak yang besar. Masa muda dipenuhi semangat dan energi yang besar. Selain itu, masa muda juga dipenuhi dengan tingginya kepercayaan diri, independensi, kreativitas, dan inovasi. Di masa muda, tujuan besar manusia ditetapkan dan cita-cita tertingginya dipatri. Masa muda juga merupakan periode yang singkat waktunya, laksana setangkai bunga yang tidak bisa bertahan lama. Untuk itulah masa muda tidak boleh disia-siakan dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang murni dan berkenan di mata Tuhan hanya mungkin ketika dipadankan dengan kebenaran firman. Tuhan menghendaki orang-orang muda hidup dalam suatu cara hidup yang benar, bersih, suci, dan murni. Dan masa muda merupakan masa di mana banyak pilihan disodorkan kepada kita. Di sini kita diuji untuk menentukan jalan mana dan ke arah mana hidup yang kita jalani. Sehingga sebagai anak muda Kristen, sangat penting bagi kita untuk tunduk dalam kebenaran dan dituntun oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang sudah kita bacakan hari ini dapat dilihat bahwa anak-anak juga akan diurapi Roh Kudus. Generasi sekarang ini membutuhkan generasi yang hidupnya dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga membawa dampak bagi gereja dan bangsa, yaitu membawa orang-orang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ruth Laufer mengatakan, anak yang diperbaharui oleh Tuhan Yesus sangat berarti bagi masyarakat. Pasti di antara mereka ada yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin negara. Itu sebabnya anak-anak muda, andalkanlah Roh Kudus dalam kehidupan masa mudamu. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik. Hari ini kami boleh merenungkan firman Allah
mengingatkan kepada anak-anak muda agar supaya mereka boleh mengandalkan Engkau, mengandalkan Roh Kudus, sehingga hidup mereka menjadi hidup yang berarti bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Dan itulah yang akan membuat hidup anak-anak muda kami menjadi hidup yang berarti ketika mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, mampukan kami mempraktekannya sehingga kami boleh melihat rencana Allah dan semua yang Engkau kehendaki sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.